Namun tetap untuk mic ataupun juga audio itu silahkan di-mute selama sesi berguru ini kita laksanakan. Bapak Ibu yang kami share, di screen Anda ini adalah adab berguru ataupun juga rules untuk mengikuti kegiatan ini. Silahkan dibaca dengan seksama dan kami mohon kerjasamanya untuk senantiasa on cam selama kegiatan dan juga menggunakan virtual background yang sudah di-share begitu oleh teman-teman panitia. Coach Farid, can we start the meeting, please? Sure, Kak. Please go ahead. Alright. Sebelum saya mulai, kami mohon terlebih dahulu kepada Bapak Ibu untuk bisa menyukseskan kegiatan ini. Tentunya salah satunya adalah dengan mengaktifkan ataupun juga on cam. Bapak Ibu bisa meng-on-camkan kamera ataupun juga bisa mengaktifkan kamera, namun tetap pada posisi audio di mute. Dan jangan lupa untuk menggunakan virtual background, karena nanti kita akan ada sesi foto bersama, sehingga nanti Bapak Ibu bisa terlihat begitu wajah-wajah pelaku UMKM di IKN yang nantinya siap menjadi pelaku UMKM yang naik kelas go internasional. Kita harapkan begitu ya. Sekali lagi mohon kerjasamanya, saya mohon dengan hormat untuk bisa on cam dulu, karena di sini nanti juga akan ada sambutan begitu dan juga akan membuka acara ini secara resmi dari Pak Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat, sehingga sekali lagi kami mohon Bapak Ibu untuk kerjasamanya bisa mengaktifkan kamera, karena di sini saya lihat ada sudah 17 peserta begitu ya, tetapi kemudian bisa dihitung jari yang mengaktifkan kamera. Mungkin yang belum menggunakan background juga bisa menggunakan background mungkin. Dibantu panduannya teman-teman panitia untuk mengarahkan Bapak Ibu peserta UMKM ataupun juga peserta Zoom ini untuk bisa menggunakan virtual background. Background sudah di-share di chat, Mbak. Baik. Background sudah di-share sama teman-teman panitia di chat box. Ini bisa di-save dulu gambarnya ataupun juga backgroundnya. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa memilih untuk backgroundnya di foto Bapak Ibu ataupun juga video Bapak Ibu yang saat ini sedang on cam begitu ya. Silakan nanti untuk memilih set background supaya nanti bisa sama-sama serasi begitu ya. Sudah ada Ibu Ivi juga, selamat siang Ibu Ivi, selamat datang. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sesaat lagi kita... Siang, Mbak, siang. Baik, mohon bersabar Ibu, sesaat lagi kita akan segera memulai. Kita menunggu teman-teman yang lain untuk bisa on cam terlebih dahulu. Mohon izin Pak Deputi, kami masih menunggu teman-teman yang lain bisa on cam. Teman-teman, apakah bisa on cam kamera begitu ataupun juga bisa mengaktifkan kameranya sekarang? Karena kita akan segera memulai kegiatan ini. Cuma pakai HP, nggak bisa pakai. Baik, yang tidak bisa pakai background mungkin untuk kali ini kita running dulu kali Coach ya. Tapi nanti mungkin di next event ataupun juga di next meeting kita bisa sama-sama sepakat untuk bisa menggunakan background. Tetapi tentunya pada sepanjang kegiatan ini kami memohon kesediaan Bapak Ibu, karena ini adalah niat baik bersama untuk kita sama-sama belajar menjadi pelaku UMKM hebat, menyongsong Ibu Kota Nusantara, maka kami mohon kerjasamanya untuk bisa teman-teman ataupun juga Bapak Ibu mengaktifkan kamera sebagai panduan juga ataupun juga
sebagai pantauan begitu untuk kami bisa melihat kehadiran dan keaktifan Bapak Ibu. Dan mohon mengikuti kegiatan ini dengan saksama karena nanti saya punya hadiah untuk Bapak Ibu di akhir sesi kick off berguru hari ini. Okay, Coach, could we start now? Please, the stage is yours. Alright. Kita akan segera mulai, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita sekalian. Yang terhormat Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara. Yang kami hormati Ibu Ivi Bustani selaku narasumber dan juga sekaligus guru bisnis yang nantinya akan memaparkan materi. Dan juga tentu yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu pelaku UMKM di Ibu Kota Nusantara yang tentunya siap menyongsong Ibu Kota Nusantara. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sambil dites-tes dulu mic-nya. Saya mau dengar suaranya. Alhamdulillah baik, Mbak. Baik, Mbak. Saya Susi dari Alhamdulillah sehat Balikpapan. Terima kasih. walafiat. Luar biasa, senang sekali saya rasanya dengar walaupun kita hanya secara virtual, ini semangatnya luar biasa, di luar juga panas-panas, tetapi semangatnya membara ya, sangat membara untuk mengikuti kegiatan ini, kegiatan yang luar biasa. UMKM IKN, di mana kita akan mengikuti kick off Beguru. Beguru sendiri adalah bahasa lokal begitu di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Pasir. Koreksi kalau saya salah, mungkin Coach atau Bapak Ibu sekalian, di mana kegiatan ini juga merupakan kegiatan untuk sama-sama kita belajar meningkatkan kapasitas dari pelaku UMKM, khususnya para pelaku UMKM binaan OIKN, untuk nantinya bisa bersama-sama tumbuh menyambut Ibu Kota Nusantara. Nah, sebelum itu tentunya setelah menyapa Bapak Ibu sekalian, saya tentu juga akan menyampaikan ataupun juga melakukan satu adab begitu ya, adab di Kalimantan Timur rasanya tidak menyapa kalau tidak berpantun. Jadi nanti Bapak Ibu boleh silakan cakep-cakep dari rumahnya masing-masing begitu ya. Sop kalau rasanya lezat. Cakep. Harus disantap bersama sahabat. Cakep. Cakep. UMKM IKN semakin hebat. Wujudkan ekonomi Indonesia kuat. Ya, dan memang ini luar biasa sekali begitu ya. Seperti yang tadi saya katakan, pendampingan ataupun juga pelatihan seperti ini tentu sangat-sangat kita butuhkan. Terima kasih dan apresiasi juga kepada Pak Deputi, kemudian juga Coach Farid yang kemudian sudah menginisiasi acara ini, di mana kalau kita flashback, UMKM ini memang bisa dibilang menjadi sebuah critical engine Bapak Ibu, ataupun juga sebagai salah satu sektor terkuat penopang roda perekonomian dalam negeri, khususnya pada momen kritis. Kita flashback ketika pandemi COVID-19 kemarin, kenapa Indonesia kemudian bisa secepat itu resilience-nya, bisa secepat itu pulih, karena Bapak Ibu semua. Karena peran Bapak Ibu yang kemudian menopang ekonomi ini, sehingga nantinya, ataupun juga sehingga kita kembali bisa bangkit. Percepatan perekonomian ataupun juga percepatan pemulihan perekonomian di negeri ini bisa dilakukan, bisa membantu pemerintah untuk menopang perekonomian dalam negeri dari teman-teman dari Bapak Ibu pelaku UMKM, termasuk di Kalimantan Timur
dan khususnya juga yang ada di Ibu Kota Nusantara. Maka inilah salah satu apresiasi kami dari Otorita Ibu Kota Nusantara untuk memberikan pelatihan dan pendampingan sebagai komitmen kami untuk mendukung eksistensi Bapak Ibu, eksistensi pelaku UMKM, tentunya tidak hanya terkait dengan kualitas produk saja, tetapi kemudian bagaimana memanfaatkan era digitalisasi ini menjadi ataupun juga nantinya akan mempermudah Bapak Ibu dalam memasarkan produk-produknya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut begitu karena nanti akan ada pakarnya di sini, ada Ibu Ivi yang akan memberikan penjelasan ataupun juga materi-materi nantinya. Namun terlebih dahulu agar kegiatan ini bisa berjalan lancar, kita akan bersama-sama berdoa memohon kepada Yang Maha Kuasa agar acara kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya khususnya juga dalam mendukung menyongsong pembangunan Ibu Kota Nusantara. Untuk itu berdoa dimulai dengan agama masing-masing. Silakan. Amin. Berdoa selesai. Selanjutnya juga tentu sebagai warga negara yang baik, warga negara yang memiliki nasionalisme yang tinggi, kita akan bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Untuk itu Bapak Ibu, saya mohon untuk bisa mengambil sikap sempurna. Next, Kangki. Baik, mohon maaf lagunya tidak terdengar lagi di saya, jadi saya tidak bisa monitor. Terima kasih Coach Farid. Iya, dan sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, saya juga ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk kembali merewind terkait dengan adab berguru ataupun juga nanti rules-nya mungkin di next meeting akan kita kembali optimalkan begitu ya. Karena sekarang mungkin banyak yang menggunakan handphone ataupun juga telepon seluler, maka untuk sekarang, untuk saat ini kita let it dulu, biarkan dulu seperti ini, nanti di next meeting akan kita optimalkan. Dan kami juga ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk bisa mengisi absensi peserta di chat box Anda. Itu sudah ada link Google Form yang berisi absensi. Nanti Bapak Ibu silahkan mengisi absensi di form yang sudah disediakan. Dan juga tidak lupa Bapak Ibu supaya kegiatan ini juga semakin ramai, semakin dikenal begitu oleh banyak
orang, banyak masyarakat, terutama di pengguna media sosial, maka kami bisa memohon kepada Bapak Ibu untuk memeriahkan acara ini, bisa share begitu di media sosial Bapak Ibu, dan please kalau boleh silakan di follow IG Kedeputian Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat, dan tentunya bisa di tag Pak Deputi, begitu IG-nya Pak Deputi @Daeng Alimudin. Nanti pasti sama Pak Deputi akan di-repost. Betul begitu ya Pak Deputi? Insya Allah, insya Allah. Ya, siap. Baik, terima kasih Pak Deputi. Ya, dan tentu saja kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan. Sekaligus kami mohon kesediaan untuk membuka kegiatan berguru eh, pada kegiatan siang. Untuk itu kami mohon kesediaan dari Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bapak Dr. Andes Haji Alimudin MSI. Disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Ivi, selaku narasumber, moderator, Coach Farid, Bapak Ibu sekalian, pelaku UMKM yang berada di bawah binaan pemerintah Ibu Kota Nusantara. Pertama-tama marilah kita untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua nanti akan mendapatkan syafaatnya di hari kelak. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama izinkan saya menyampaikan apresiasi pada teman-teman, khususnya Coach Farid yang sudah menginisiasi kegiatan ini untuk kita ada wadah kita untuk sharing, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman dalam rangka kita bersama-sama membangkitkan UMKM di wilayah Ibu Kota Nusantara yang terdiri dari 5 kecamatan dan 6 kecamatan, 1 di Penajam Pasir Utara dan 5 di Kutai Kartanegara. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, saya ingin mengulang kembali bahwa salah satu sokok guru ekonomi kita itu sesungguhnya adalah UMKM. Seperti yang disampaikan Bang Angki tadi, yang membuat kita bisa bertahan cepat pulih dari kemerosotan ekonomi kita, khususnya pada saat wabah COVID kemarin, itu adalah UMKM. Termasuk Bapak Ibu sekalian, disadari atau tidak disadari, secara persentase itulah yang mengangkat dan mempertahankan status perekonomian Indonesia pada saat-saat kritis kemarin. Kemudian hari ini dan waktu semakin dekat, orang-orang akan pada datang di Ibu Kota Nusantara. Mungkin tahun lalu masih terasa lama, tahun ini mungkin sudah sebaliknya, semakin dekat, dan sebuah transformasi, sebuah pembauran, sebuah perubahan, sebuah peradaban tentu secara perlahan-lahan akan ada di wilayah kita. Maka kalau kita sering lihat orang ngoceh di media sosial, sering orang ngomel di media lain-lain, selalu khawatir bahwa jangan sampai masyarakat lokal akan menjadi penonton pada saat di Ibu Kota Nusantara nanti berjalan. Jawabannya ada pada kita semua. Jawabannya bukan pada orang lain. Ya, jawabannya ada di kita semua. Bagaimana kita mempersiapkan diri kalau kita pelaku UMKM, bagaimana kita memelihara produksi kita, memelihara kemasan-kemasan yang bagus. Tentu ini harus kita terus lakukan, terus kita tingkatkan untuk agar supaya kita memiliki daya saing, memiliki daya pasar, nilai pasar yang bisa kita jual nanti pada saat orang-orang sudah pada datang. Jangan sampai terlambat. Mari kita mengubah kebiasaan-kebiasaan kita. Ketika kita gagal, ketika kita tidak berhasil, kita menyalahkan orang lain, kita nyalahkan pemerintah, kita nyalahkan keadaan, situasi, dan lain-lain.
hari ini tentu Bapak Ibu sekalian, khususnya yang berada di Ibu Kota Nusantara, di Sepaku khususnya yang lebih dekat, tentu banyak merasakan perubahan-perubahan. Ini belum apa-apa, ini belum seberapanya gitu ya. Kita belum melaksanakan Pemdasus sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara yang baru. Dalam waktu dekat kita akan melaksanakan Pemdasus. Nah, kalau hari ini saja belum apa-apa kita sudah menikmati hasilnya dalam keadaan yang seadanya, maka harus kita tingkatkan kualitas kita untuk masa yang datang. Karena kalau tidak, percaya dengan saya, karena kalau tidak kita akan tergusur oleh pasar-pasar yang lain, akan tergusur oleh pelaku-pelaku yang lain yang lebih baik kemasannya, yang lebih baik produksinya, dan lain-lain, dan seterusnya. Maka saya selalu bilang, orang yang menjadi penonton itu adalah orang yang tidak pernah berlatih. Silakan datang ke stadion atau ke perlombaan apa saja. Maka kita yang ada di tribun adalah orang-orang yang tidak berlatih. Kalau kita berlatih dengan baik, kita akan ada di lapangan untuk bermain. Pada saat yang seperti inilah, saatnya teman-teman semua untuk terus memacu diri, memaksakan diri untuk selalu meningkatkan kreativitas ya, selalu meningkatkan perbaikan produk-produk kita. Memang IKN hari ini belum melakukan apa-apa, artinya belum banyak, tapi secara perlahan semua fasilitas-fasilitas terkait dengan UMKM akan disediakan. Tetapi sekali lagi bahwa IKN itu adalah kota dunia untuk semua. Ya, saya ulangi satu kata kota dunia gitu ya. Silakan dimaknai bahwa kota dunia berarti ada sebuah penghidupan yang wah di situ gitu ya. Nggak mungkin di kota dunia kemudian dia membutuhkan sesuatu yang bisa biasa-biasa saja. Kalau biasa-biasa saja itu daya juangnya, daya berlakunya, daya saingnya akan menjadi lemah. Ada juga yang biasa-biasa akan terus bertahan, tetapi biasanya larinya kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kearifan lokal. Ini kita UMKM akan berbicara dengan produk yang tentu juga harus lebih banyak menyesuaikan dengan kebutuhan para pelaku pasar, bukan maunya kita gitu. Bukan maunya kita, tetapi pelaku pasar yang membutuhkan. Oleh karena itu harus pandai-pandai membaca situasi. Jangan sampai nanya, ini Bapak Ibu sekalian bisa dapatkan kalau banyak berkomunikasi, banyak jaringan dengan yang lain. Hari ini ada narasumber kita Ibu Ivi Bustani, mudah-mudahan dapat memberikan masukan-masukan seperti apa UMKM kita di Ibu Kota Nusantara yang sebentar lagi akan menjadi kota dunia untuk semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, bayangkan aja kota dunia itu seperti apa. Hari ini mungkin masih menjadi debu yang Bapak Ibu sekalian lihat ya. Masih debu-debu yang berterbangan dan lain-lain. Tapi di sela-sela itu tentu sudah ada perbaikan-perbaikan dari aspek ekonomi bagi teman-teman pelaku UMKM. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya masih dalam perjalanan di Samarinda. Tidak bisa lama, tapi saya akan ikuti terus nanti. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Coach Farid, pada Bu Ivi yang sudah bersedia, dan saya juga terima kasih pada teman-teman yang terus ingin membangkitkan motivasi, ingin membangkitkan kompetensinya dalam rangka menyongsong Ibu Kota Negara kita, Ibu Kota Nusantara. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah dapat keputusan Presiden Ibu Kota Negara kita Nusantara di Sepaku. Pada saat itu, ingat pesan saya, pada saat itu tidak bisa kita bendung orang lain untuk datang untuk hidup di IKN sebagaimana layaknya orang datang ke kota-kota yang lain. Dan regulasi bagi yang menetap. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya guru ini bahasa Pasirnya juga, bahasa Banjarnya juga, artinya belajar lah gitu ya. Belajar itu kalau di agama kita itu ya semacam ikro lah gitu ya. Ikro itu bukan berarti membaca saja, tapi juga membaca situasi, membaca lingkungan, membaca keadaan dan lain-lain.
Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Deputi atas kesediaannya yang juga saat ini masih dalam perjalanan. Have a very pleasant journey, Bapak. Semoga Ya, makasih. menyenangkan. Baik. Selanjutnya juga tadi Pak Deputi sudah menyampaikan begitu ya Bapak Ibu bahwa bagaimana kemudian pelaku UMKM, Bapak Ibu sebagai salah satu eh, yang nantinya akan berperan penting dalam roda perekonomian di Ibu Kota Nusantara ini harus out of the box, harus berani keluar dari zona nyaman. Salah satu kunci sukses pelaku UMKM kalau tadi kata Pak Deputi adalah bagaimana kemudian bisa berinovasi, bisa berkreasi. Caranya tidak lain dan tidak bukan adalah memacu diri dan belajar. Inilah salah satu ikhtiar kita untuk belajar pada siang hari ini. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita akan masuk pada materi ataupun juga sesi materi berguru untuk meeting yang pertama ini. Saya akan langsung saja mempersilakan kepada narasumber kita yang akan memaparkan materinya yang luar biasa. Ada Ibu Ivi Bustami. Beliau merupakan guru bisnis dan juga merupakan mental and mindset coach seperti itu. Kemudian juga beliau Bapak Ibu adalah seorang pelaku usaha ataupun juga pengusaha. Bagaimana tips dan triknya supaya Bapak Ibu kemudian juga bisa nantinya meningkatkan kapasitas diri menjadi pelaku UMKM bertaraf kota dunia, bertaraf internasional. Langsung saja kepada Ibu Ivi Bustami, the stage is yours. Silakan Ibu Ivi. Ya, terima kasih kesempatannya, Mbak. Cantik banget. Salam kenal ya dari saya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih undangan. Ya, terima kasih undangan yang sangat luar biasa. Saya dihubungi oleh Coach Farid ya di sini, dan terima kasih juga kepada Bapak Alimuddin gitu yang sudah bersedia nih Pak gitu saya untuk hadir di sini sekedar berbagi, sharing sedikitlah ilmu dari saya ya Pak ya. Semoga nanti apa yang akan saya sampaikan saat ini bisa menjadi satu pijakan lagi bagi teman-teman. Biasanya saya nggak menyebut UMKM Pak nih, mohon maaf nih ya Pak. Biasanya saya akan sebutnya brand owner atau owner bisnis gitu. Kenapa seperti itu? Karena supaya apa? Mindsetnya betul-betul sebagai mindset pengusaha atau mindset entrepreneur. Mengutip kata Bapak tadi gitu, bahwa diharapkan untuk teman-teman UKM ini tidak selalu bergantung kepada pemerintah, nggak nyalah-nyalahin pemerintah gitu ya. Itulah makanya sangat dibutuhkan mindset, skill set, mental yang benar-benar sebagai seorang pengusaha. Nah, saat ini saya akan ngomong di sini berdasarkan apa yang sudah saya jalani selama saya jatuh bangun, Pak, Mbak, dan ibu-ibu teman-teman semua gitu. Berusaha untuk tetap menjadi membangun usaha saya besar sehingga bisa berdampak dalam masyarakat dan akhirnya saya bisa ada di sini. Ini terima kasih sekali lagi nih atas kesempatannya. Coach Farid, terima kasih banyak ya. Nah, tanpa berlama-lama gitu. Saya ada juga pantun nih, karena kebiasaannya nih kalau kayak gini nih harus ada pantun nih. Kalau nggak ada pantun kayaknya nggak seru gitu ya. Jadi ini saya pura-pura asik bikin pantun gitu ya, Mbak. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami pantunnya nih. Tebing minta cakepnya ya, boleh ya. Tebing tinggi di atas gunung. Cakep. Merapi hati-hati bila sedang mendaki. Cakep. Teman-teman di sini nggak usah bingung. Yuk kita belajar bisnis hari ini. Yeay. Keren Coach Ivi. Iya, ini kayaknya ada yang udah pernah ketemu saya ya di acara sebelumnya ya. Ada waktu di Swiss Bell kemarin acara bedakan. Oh iya, sampai ketemu lagi akhirnya bersama lagi kita. Saya izin screen share ya. Apa udah kebaca? Udah kelihatan? Terbaca Coach, kelihatan? Udah ya, udah kelihatan.
Ini dia. Sebentar. Ya. Oke, kali ini teman-teman mungkin dari yang pernah ketemu saya kemarin gitu, saya dapat pelajaran katanya saya dibilang paling julid gitu ya, paling jutek. Tapi bukan apa-apa itu karena saya sayang. Gitu. Saya juga benar kata Pak Deputi tadi yang mengatakan bahwa selamat ya teman-teman gitu. Tempat tinggal teman-teman akan diserbu ribuan, ratusan orang gitu yang akan hadir. Nah, kalau teman-teman nggak upgrade, selamat jadi penonton. Gitu kan. Nggak pengen toh jadi penonton kan. Nah, sekarang kita mulai judul yang diminta. Materi yang diminta waktu itu diharapkan saya bisa berbagi di sini adalah tentang mental dan mindset sebagai entrepreneur atau mental dan mindset sebagai pengusaha. Penting nggak sih sebetulnya? Seberapa penting sih mental ini sebetulnya? Kalau berdasarkan pengalaman saya selama ini, itulah yang membuat saya mampu bertahan hingga detik ini. Dan banyak teman-teman pengusaha lain yang juga mampu bertahan hingga detik ini. Gitu. Nah, selanjutnya, yuk, saya berharap teman-teman di sini nanti aktif ya, disimak dengan baik, karena nanti akan ada sesi tanya jawab. Gitu. Uh, Sambil ini kita semuanya tadi sudah disampaikan oleh Mbak MC kita yang luar biasa gitu, menghangatkan acara. Saya langsung masuk ke materinya. Apa aja sih yang akan kita bahas hari ini? Satu adalah tentang apakah aku entrepreneur atau apakah aku pengusaha? Selanjutnya, apa sih perbedaan antara pengusaha dan pedagang? Terus, gimana sih caranya membangun mindset entrepreneur? Kemudian komponen wajib apa minimal ya yang harus dipunyai oleh seorang pengusaha. Dan yang terakhir, yuk mulailah untuk evaluasi bisnis teman-teman semua. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri. Waktu teman-teman yang udah ketemu saya kemarin di Swiss Bell mungkin cuma tahu singkat tentang saya. Nah, sekarang saya mau perkenalkan diri lagi. Nama saya Ivi Bustami. Saat ini ada beberapa usaha yang saya tekuni ya, yang saat ini saya miliki. Itu ada Indopreneur Cipta Mandiri, itu kantor konsultan bisnis saya. Yang selanjutnya saya juga ada di PT Linindo Sukses Mandiri. Di sini saya sebagai CBDO. Kemudian ini yang baru lahir usaha saya, itu saya sebagai co-founder dari salah satu brand bernama Dear Anna sebagai modest fashion ya, atau lebih tepatnya industri fashion muslim. Dan selanjutnya juga saya sebagai internal training di internal trainer di PT Meta Bright Vision, dan biasanya itu saya ngajarnya bagian sales nih. Di rata-rata di perbankan ya, salah satunya di BRI. Kemudian untuk pengalaman saya ya kemarin nih yang udah ketemu sama saya sebagai judge and kurator ya, juri lah, kurator di acara Bedakan Kemenparekraf dari mulai acara itu hadir hingga hari ini gitu. Kemudian juga itu tadi saya bilang saya sebagai corporate trainer, kemudian juga ya pengalaman sebelum saya memutuskan menjadi seorang entrepreneur adalah saya terakhir itu sebagai corporate relationship manager di salah satu bank swasta asing ya. Dan kebetulan juga saat ini saya sudah ada certified coach di SBM Pro Indonesia, itu tentang bisnis ya, lebih kepada fundamental yang saya pelajari gitu loh. Makanya saya bilang jadi pengusaha wajib untuk itu. Ini perkenalan singkat saya. Selanjutnya, nah buat teman-teman sekalian gitu, sampai
saat ini gitu, apa aja sih gitu yang harusnya diperhatikan seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Apa sih sebetulnya entrepreneur itu? Sama nggak sih entrepreneur atau pengusaha itu dengan pedagang? Nah loh, sama nggak sebenarnya? Jawabannya jelas beda. Perbedaannya ada di mana? Perbedaannya ada di pola pikir dan sudut pandang. Ya, kalau seandainya seorang pedagang gitu ya, seorang pedagang itu apa sih? Yang penting begitu ada punya kebun, katakanlah di sini saya bilang ada mangga, ya udah mangganya diambil, dibawa ke pasar, dijual. Begitu terus rutinitasnya. Atau mungkin teman-teman punya jajanan di SD deh dari dulu. Sampai teman-teman punya anak lagi, itu misalnya jualan apa ya? Jualan bakso nih. Dari awal sampai akhir punya anak, jualan bakso, tetap gerobakan di SD-nya. Itu pedagang itu. Tapi ada nggak sih, Bu Ivi, pedagang besar? Ada gitu dengan kuantitas yang besar tapi sebatas itu. Nah, selanjutnya apa yang membedakan dengan pengusaha? Nah, kalau pengusaha, kalau diambil contoh dari slide saya yang paling simpel sekali, tuh ada mangga dijual 5.000, mangganya 5.000 dijual 5.000. Pengusaha, bagaimana caranya si mangga tadi tidak hanya dijual mentah, ambil dari kebun dijual, enggak. Bagaimana mengolah mangga tadi menjadi nilai tambah. Supaya apa? Supaya nilai tambah itu akan membangun bisnisnya berkelanjutan, keuntungan yang terus-menerus, yang pada akhirnya biasanya bisnis ini bisa diwariskan. Gitu. Mungkin teman-teman ada nih tahu tentang konglomerasi. Ya, itu apakah berawal dari mana mereka? Memang awalnya pedagang, tapi karena mindsetnya sebagai mindset pengusaha, dia tidak akan cukup sampai di sini saja. Karena apa? Karena ingin bisnisnya diwariskan. Saya begitu nggak? Saya juga gitu. Saya kepengen diwariskan. Walaupun anak saya punya bisnis sendiri, tapi ya nggak apa-apa, gitu ya. Nah, itu perbedaan. Sampai di sini bisa dipahami nggak nih teman-teman nih? Ayo, saya pengen nih ada suaranya di sini nih. Bisa dipahami. Oke, bisa ya sampai di sini ya yang Bisa, udah Coach. yang ketemu sama saya pasti tahu nih omongan yang begini. Oke, selanjutnya entrepreneurship selama ini yang teman-teman pahami apa? Kalau yang saya tahu adalah sebuah pola pikir yang mendorong manusia untuk dapat bertahan hidup lebih baik dengan mengoptimalkan semua kemampuannya, semua bakat-bakat terpendamnya dari lingkungan sekitarnya. Entrepreneurship itu lahir dari keadaan yang sulit. Artinya, ketika terjadi sesuatu hal yang sangat sulit menekan, bagaimana dia bisa survive, bagaimana dia bisa mendapatkan solusi, bagaimana dia bisa untuk survive hidupnya, bisa bangkit lagi di antara keterpurukan, itulah yang disebut entrepreneurship atau pola pikir entrepreneur. Jadi entrepreneur itu sebetulnya tanpa disadari pola pikir yang melatih mentalnya bahwa untuk dia survive, apa nih yang harus saya lakukan? Karena fokus seorang entrepreneur adalah mencari solusi. Gitu. Itu. Apapun itu entrepreneur harus, intinya dia harus mampu mencari solusi. Dia harus mampu bertahan. Itu entrepreneurship. Kenapa itu lahir itu berdasarkan itu kalau saya nggak salah di Perang Dunia keberapa ada sejarahnya entrepreneur gitu ya. Gitu. Kemudian entrepreneur ini juga dia biasanya peka terhadap lingkungannya, peka terhadap keadaan, mampu melihat peluang walaupun kecil gitu. Kemudian mampu mencari solusi yang sometimes tidak kepikiran oleh siapapun. Tanpa disadari karena terus berpikir, akhirnya dia menjadi orang yang sangat kreatif, kemudian dia sangat inovatif. Kenapa bisa seperti itu? Ya tadi, karena ditekan. Jadi efek ditekan tadi sehingga akhirnya dia punya apa namanya kayak trampolin ya, semakin ditekan maka dia akan semakin loncat ke atas. Nah, seperti itu seorang entrepreneur lahir dari keadaan ya gitu. Nah pasti nih teman-teman nih semua nih kadang dasarnya ya saya tuh gimana ya, keadaan yang membuat saya harus dagang, keadaan yang membuat saya harus bertahan. Itu sebetulnya benih-benih si entrepreneur tuh udah ada tuh gitu. Tinggal bagaimana sih sebetulnya langkah step apa sih? Langkah demi langkah, tangga demi tangga yang harus ditapaki sehingga betul punya teori seperti tadi dibahas dan program ini yang bagus banget itu yaitu berburu. Belajar, nggak pernah berhenti. Kenapa? Yang berhenti mati tandanya, gitu ya. Nah, selanjutnya
Setelah dilihat-lihat dari omongan Bu Ivi tadi gitu kan, pasti mikirnya nih, kayaknya saya entrepreneur deh. Kayaknya saya punya kayak gitu deh. Bener nggak nih? Ada nggak? Bisa dijawab nih. Udah betul loh. Sudah mulai merasa nih kalau kayaknya salah satu komponen yang tadi saya sampaikan teman-teman udah merasa jadi seorang entrepreneur. Benar tidak? Tapi sebetulnya nggak semudah itu. Very good show. Kenapa? Karena banyak hal. Pertama, entrepreneur itu akan berhadapan dengan saingan. Banyak lagi hal-halnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada ekosistem bisnis efektif. Sebagai seorang entrepreneur, kita harus bisa membangun mindset dan mental pengusaha. Dan bagaimana caranya? Dengan membangun ekosistem bisnis efektif. Apa itu ekosistem, Bu Ivi? Panjang lagi nanti nih kalau kita ngebahas udah ekosistem. Saya hanya ambil beberapa potongan singkatnya aja. Ntar kalau kepanjangan pengen tahu lebih dalamnya nanti boleh, nanti ada grup WA, atau kalau yang tahu IG saya nanti boleh DM saya ya. Satu, entrepreneur harus bisa membangun visi misi bisnis yang clear, jelas, dan besar. Ya, kedua produk, kemudian keuangan, branding, pemasaran, selanjutnya manajemen operasi dan tim. Karena apa? Usaha dan keberanian saja tuh tidak cukup tanpa tujuan dan arah perencanaan yang jelas. Kenapa begitu? Balik lagi, kalau kita mau ke IKN gitu, maka kalau tujuan kita ke IKN, maka kita akan tahu nih bagaimana cara, apakah kita naik pesawat atau ke jalan kaki. Nah, itu kan berarti kita sudah punya tujuan tuh. Nah, begitupun dengan entrepreneur. Dia harus punya tujuan dan punya arah perencanaan yang jelas. Jadi ini nggak sekedar quote ya, tapi ini benar-benar seperti itu adanya. Selanjutnya tadi yang pertama adalah visi dan misi. Karena visimu memandumu dan orang yang berjalan bersamamu. Kalimatnya cakep ya, diingat-ingat tuh. Kenapa seperti itu? Ini, entrepreneur yang besar itu dia harus punya the big dream. Mimpi besar. Mimpi yang sangat besar. Saking besarnya kalau perlu tuh mimpi diketawain semua orang. Kalau mimpinya teman-teman di sini belum diketawain orang-orang, berarti mimpinya belum besar. Berarti teman-teman belum sah tuh disebut entrepreneur. Kenapa saya bilang begitu? Karena hanya orang gila, hanya orang nekat, gitu. Yang benar bisa akan tetap bertahan dan akan bisa mengembangkan, gitu. Tidak hanya sekedar menjadi UKM, tapi memang bisa naik kelas, keluar tuh dari sebutan UKM. Itu dari mana diperoleh? Dari visi atau mimpi yang teman-teman bikin. Ini mau saya jadikan PR, ya, nanti mungkin di sini Coach Farid bisa, ini akan saya jadikan PR ya, buat teman-teman menuliskan mimpi besarnya masing-masing. Yang kalau perlu tuh harus ada tuh yang ngetawain deh, gitu ya, buat teman-teman nih, buat PR-nya. Apa itu visi? Oke ya, di materi kali ini adalah mindset pertama yang tadi saya sebut, memiliki mimpi besar. Itu mindset pertama seorang entrepreneur. Harus, kalau nggak ada, bukan entrepreneur. Apa itu visi? Visi itu merupakan sesuatu yang didambakan untuk di masa depan. Misalnya apa ya? Saya mau, misalnya, nih saya gini, saya demen banget sama amplang loh. Amplang saya baru habis loh tadi. Nah, saya mau nih toko amplang saya tidak hanya di Indonesia, bahkan sampai ada di dunia. Itu salah satunya. Jadi visi itu menggambarkan aspirasi masa depan tanpa menspesifikasikan cara-cara untuk mencapainya. Itu yang harus teman-teman pahami. Ya, itu visi besar tadi saya contohnya tadi, amplang pengen ada di Amerika, punya tokonya. Mungkin ketawain kali sama orang kan, tapi nggak ada yang salah loh. Atau gitu, ada contoh rumus visi yang efektif. Nih, mungkin teman-teman pasti bingung nih, yang dimaksud dengan flagship apaan? Ini saya sebutkan salah satu contoh rumus daripada visi. Contoh rumus visi efektif
adalah satu, jelas jenis bisnisnya. Artinya, teman-teman sudah tahu bisnisnya apa dan ada di industri apa. Jadi, kalau katakanlah contoh di sini adalah menjadi perusahaan retail fashion, berarti industrinya adalah fashion. Ya, itu dulu nih, pahami nih industrinya apa. Teman-teman industrinya ada di mana. Nah, kalau mungkin teman-teman tadi saya bilang amplang, berarti industrinya apa? Makanan. Dipotong lagi subkategori industrinya apa? Cemilan. Dipotong sehingga menjadi spesifik. Nah, untuk ini belajar lagi nggak belajar? Ada di Google, ada tuh. Maksudnya apa sih? Maksud Bu Ivi? Nah, kenapa? Kenapa harus tahu industrinya? Agar teman-teman juga tahu. Apa sih yang ada di industri ini? Siapa sih pesaing kita? Seberapa besar sih industri ini? Apa sih pengaruhnya industri terhadap kehidupan kita? Udah pernah mikir belum ke sana? Mulai sekarang, kalau teman-teman bilang belum, hayo. Karena apa? Perbesar sudut pandang teman-teman. Istilahnya main yang jauh gitu kalau bahasa sekarang. Jangan disebut main lo kurang jauh. Jangan kayak gitu. Main yang jauh. Caranya apa? Belajar ilmu. Google ada, cari tahu. Oh iya ya, katanya saya ini industri fashion. Apa sih industri fashion? Bagaimana sih pertumbuhan industri fashion? Bisa diturunkan lagi nggak industri fashion itu sebagai kategori industri? Bisa. Misalnya fashion apa? Fashion wanita. Wanita apa? Wanita muslim. Lebih spesifik lagi. Dari yang fashion wanita, kemudian dispesifikin lagi Pak, anak-anak, dispesifikin lagi Pak, remaja. Nah, pahami urutan itu semua. Bagaimana caranya memahami? Dengan membaca market dan data. Di mana carinya? Nanti bisa tuh lewat Google, lewat mana? Ada ya, selanjutnya nanti ke depan ada. Di sini jelas nih, jenis bisnisnya yang saya kasih contoh di sini adalah perusahaan retail fashion. Kedua, dia harus jelas tujuan bisnisnya. Tujuannya apa? Dia kalau di sini contohnya adalah dia pengen punya toko terbesar di Indonesia. Itu tujuan bisnisnya. Jadi clear. Tujuan dia berbisnis jelas pengen apa. Kemudian ketiga, jelas antara value. Ini yang paling penting. Jelas antara value bisnisnya. Value-nya apa? Yang dia inginkan di sini adalah dengan produk terlengkap dan berkelas sepanjang masa. Itu value yang dia bangun untuk bisnisnya, kemudian nanti akan dia turunkan untuk produknya. Jadi rumusnya jelas, jenis bisnis plus tujuan plus value. Contohnya, contoh visi yang efektif ada di sini, menjadi perusahaan retail fashion yang memiliki flagship store terbesar di Indonesia dengan produk terlengkap dan berkelas sepanjang masa. Clear kan di sini ya teman-teman? Nah, flagship store apa nih Bu Ivi? Aku belum pernah dengar flagship store itu maksudnya yang seperti mohon maaf ya saya sebutnya nih kayak Erigo ya. Erigo bisa disebut, itu brand Indonesia ya. Erigo itu bisa disebut sebagai flagship store. Ya, atau Ijer. Teman-teman mungkin bisa tahu, itu flagship store. Atau kalau brand luar, yang depannya Z yang kemarin diboikot. Nah, itu adalah flagship store. Ya, nah jadi intinya yang ada di mall-mall besar, yang berserakan di dunia. Ya kan? Nah, kalau di sini dia hanya minta jadi terbesar di Indonesia. Nah, rumus ini yang saya setiap ketemu teman-teman UMKM, ketika saya membaca visinya, saya senyum. Nggak ada tuh yang bisa terukur dan efektif. Yang ada visinya paling ngomongnya begini, ingin menjadi perusahaan yang akan membantu untuk Indonesia. Nggak jelas, nggak terukur maunya apa. Tidak diterjemahkan dari mimpinya. So, mulai sekarang nih ya, PR lagi nih dari saya, walaupun belum, untuk teman-teman mulai bikin visinya sesuai, nanti boleh DM saya, ya, atau kalau perlu bikin tuh di IG-nya, taruh menjadi apa. Karena visi inilah yang akan menjadi tujuan teman-teman mau berkembang sejauh apa, yang akan menjadi semangatnya teman-teman untuk terus bangun bisnisnya. Nah, selanjutnya nih, setelah punya visi, mindset kedua yang harus dimiliki oleh teman-teman semua di sini adalah fokus dengan tujuan. Artinya,
Fokus tuh dengan visi tadi yang sudah ada 2 tujuan sebetulnya yang teman-teman bisa fokuskan di sini. Ya, atau bisa kita sebut tuh biasanya kalau tujuan itu untuk mencapai sebuah misi itu sukses atau tidak, maka teman-teman harus bikin misi. Nah, biasanya tuh sebutnya misi. Karena sebuah visi tanpa perencanaan hanyalah sebuah angan-angan. Misi sendiri itu ada 2. 1, misinya harus punya tujuan yang strategis. Artinya harus memiliki angka-angka atau target-target yang bisa diukur atau yang sifatnya itu kuantitatif. Kemudian misinya jangka menengah panjang 3 atau sampai 5 tahun. Nah, itu ada angka yang terukur dan kualitatif. Kenapa penting? Ya untuk evaluasi. Gitu kan? Nah, kemudian dia juga ada tujuan operasional, yaitu rencana untuk mencapai tujuan strategis tadi. Lebih sempit atau lebih pendeknya jangka waktu misalnya dibikin jadi 1 tahun. Misal, pertama saya jelaskan lagi. Kita punya visi nih. Visi kita ada di 3 sampai 5 tahun. Nah, agar visi ini bisa kita capai maka kita turunkan lagi menjadi goal atau tujuan operasional. Bagaimana strategi apa yang akan kita lakukan agar visi besar kita tadi tercapai. Strateginya kita turunkan lagi menjadi 1 tahun. Dari 1 tahun kita turunkan lagi jadi triwulan. Triwulan kita turunkan lagi jadi seterusnya. Jadi misi itu adalah cara teman-teman melangkah untuk mencapai visinya. Nah, ketika teman-teman punya target di tahun, misal 5 tahun ke depan, bisnis amplang saya nih sudah buka toko di Singapura misalnya. Nah, apa misinya? Bikin tuh tujuan strategisnya. Kemudian bagaimana cara jalannya? Diturun lagi yang 5 tahun, kita turunkan jadi 1 tahun. 1 tahun, kita turunkan 3 tahun. Apa sih Bu Ipi yang diturunkan jadi 1 tahun itu? Perencanaan. Misal, kalau ingin besar, maka kita kan pengen tuh punya pemasukan yang besar. Katakanlah kita punya pemasukan 1 miliar. Nah, atau yang biasa sering disebut orang itu forecasting. Ya, nah dari 1 miliar itu berarti saya target penjualan saya 1 tahun ini harus 1 miliar. Jadi teman-teman sudah mulai harus bikin perencanaan. Jadi produksinya bukan tiba-tiba, besok produksi segini karena segini yang minta. Enggak, teman-teman mulailah bikin tuh produksi. Target pencapaian penjualan teman-teman setahun katakanlah misalnya 100 juta. Bikin tuh 100 juta. 100 juta misalnya sedikit kalau 100 juta mah. Begitu bukan bisnis kecil. Kita naikin deh 1 miliar. Ya biar semangat. Setahun 1 miliar misalnya. Nah, setahun 1 miliar maka 1 miliar tuh dibagi 12. Dibagi 12 ketahuan lagi kan berapa per bulannya yang harus teman-teman capai. Setelah teman-teman tahu berapa per bulan yang teman-teman harus capai, berarti apa yang harus berarti teman-teman akan tahu dong berapa dong yang akan diproduksi. Turun lagi tuh. Setelah tahu produksi sekian, teman-teman akan tahu lagi nih, dijual kemana saja ya ini, itu akan runut sekali. Dari mana itu mulai? Tadi saya bilang visi, misi, kemudian tujuan operasional, atau yang sering disebut orang goals. Kecepatan nggak ya saya ngomongnya ya? Dong nggak ya? Dong nggak ya? Semoga dong ya. Semoga dong ya. Ya, semoga. Tenang nih, nanti materinya dibagikan kok. Ya, itu sudah saya kasih ke Coach Farid tuh. Oke, kemudian mindset apa lagi tuh? Oke, tadi saya balik lagi tuh. Penjelasannya lebih saya jelaskan lagi. Misi menjadi 2, strategis operasional. Tujuan strategis apa lagi? Tujuan operasional A, tujuan operasional B, ya. Dan selanjutnya nih, ini ada saya jelasin kecil. Bentar. Ini beberapa tujuan operasional yang bisa teman-teman bikin. Nah, sekarang setelah yang saya sampaikan tadi, mikir dong. Sebetulnya menjadi entrepreneur itu dasarnya teman-teman selama ini lakukan berdasarkan ide atau berdasarkan mikir masalah apa yang ingin teman-teman selesaikan. Kalau berdasarkan pengalaman saya ketemu sama teman-teman UMKM itu gini,
kepikiran kayaknya bikin ikutan yang lagi viral deh. Yang lagi viral kalau kue tuh kemarin itu ada cinnamon roll. Ikutan deh bikin cinnamon roll. Jadi bikin bisnis karena ikutan tetangga sebelah. Tetangga sebelah bikin cinnamon roll. Tanpa mengerti apakah benar semua orang suka cinnamon roll. Gitu. Tanpa memahami apakah semua orang memang akan makan cinnamon roll tiap hari pagi, sore, siang, malam. Gitu kan? Gitu. Belengar kali ya kalau makan kayak gitu. Tanpa memahami nih. Atau misalnya tetangga sebelah sana tuh lagi viral tuh bikin apa dia? Bikin home dress. Itu bahasa keren gara-gara pandemi itu home dress. Padahal sebenarnya mah daster ya, gitu disebutnya. Biar keren gitu ya pandemi karena nggak bisa keluar kemana-mana gitu ya. Tapi bagaimana tetap tampil cantik di IG-nya tuh para ibu-ibu, mungkin teman-teman yang punya IG pasti paham tuh ibu-ibu tiba-tiba dandan gitu ya pakai baju di rumah kan nggak mungkin pakai daster. Dan biar keren harganya bisa naik ya. Jadilah home dress. Padahal kalau daster harganya 35.000. Nah, itu kreatif tuh. Kalau daster harganya 35.000. Tapi begitu home dress nggak bisa, 125. Ya. Nah, itu salah satu pemberian value. Hanya merubah kata. Dari apa? Dari daster ke home dress. Oh, model dasternya apa? Kaftan. Kan banyak kan kaftan batik tiba-tiba jadi home dress. Harganya jadi 70.000. Padahal dasar saya juga kaftan 35.000 tuh. Gitu kan? Adem lagi gitu. Nah, kenapa mereka bisa bikin tadi yang saya bilang daster menjadi home dress? Karena mereka membaca ada masalah nih yang harus saya selesaikan. Ibu-ibu mulai bosen. Ibu-ibu dasteran di rumah tuh mulai bosen nih. Yuk kita bikin dasteran yang cakep dengan dasteran nyapu ditaruh di IG pun nggak malu-maluin. Nah, berdasarkan permasalahan itu lahirlah si home dress tadi. Yang bahannya sama-sama rayon gitu ya. Tiba-tiba harganya jadi bisa tinggi. Apa itu? Jadi seorang entrepreneur itu mindset-nya adalah konsumen. Permasalahan yang ada di konsumen. Lebih jelasnya lagi ada nih. Karena seorang entrepreneur harus punya mindset ketiga, yaitu inovatif, menemukan solusi. Ini yang saya sebut. Harus tajam kategori bisnisnya. Contohnya, teman-teman pengen masuk di industri kecantikan. Kecantikan itu kan macam-macam. Ada rambut, ada tubuh, ada kulit. Nah, kemudian kita fokusin deh di kulit. Nah, ketika kita masuk di kulit, kulit pun juga ada macam-macam. Ada kulit tubuh, ada kulit wajah. Ibu-ibu sekarang kan nggak mau tuh pakai sabun mandi buat cuci muka. Nggak mau kan ya? Gitu. Apalagi pakai rinso buat cuci muka. Nggak mungkin banget. Itu makanya ada spesifikasi. Dari perawatan kulit turun lagi kemana? Kulit tubuh, kemudian kulit wajah. Kulit wajah apakah problem? Kan karena ingat ya, bahasanya harus menemukan solusi. Berarti kalau solusi berarti ada masalah. Masalah apa sih yang ada di wajah? Ayo, flek hitam, penuaan dini, jerawatan, kulit kering. Itu adalah spesifikasi lagi permasalahan. Bisnis akan besar jika teman-teman fokus terhadap satu masalah saja. Contoh nih, biar lebih clear, biar orang ingat. Misalnya kulit wajah khusus hanya di jerawat. Banyak nggak yang berjerawat? Hitung, bahkan ada datanya. Nah, untuk teman-teman memastikan, benar nggak nih jerawat ini adalah masalah yang akan selalu ada setiap tahunnya. Karena kalau nggak ada lagi masalahnya kan berarti kita nggak bisa jualan dong. Berarti bisnis kita nggak sustain dong, nggak bisa kita wariskan. Ada. Karena apa? Jerawat biasanya timbul di anak-anak remaja, misalnya. Gitu. Nah, kalau anak remaja bakal ada terus. Selagi masih ada orang yang melahirkan, ya pasti akan ada anak remaja dong. Gitu. Maka bisnis teman-teman akan sustain tuh. Fokuslah di jerawat saja. Nah, semakin Anda ahli dalam satu hal permasalahan, semakin Anda ahli, maka semakin Anda gampang dikenal. Semakin Anda fokus, maka Anda akan semakin lebih mudah dikenal karena Anda seorang spesialis. Coba nih kalau ke dokter, lebih pede ke dokter spesialis atau cuma dokter umum toh? Begitu sakit perut, pasti kita ke dokter spesialis kan? Nggak umum toh? Nah, seperti itu juga. Teman-teman ada lihat,
Di bawah ada gambar sepatu. Oke, sepatu yang paling menonjol yang mana? Warna merah kan? Yang merah. Nah, jadilah bisnis teman-teman punya value, punya spesifikasi sebagai si warna merah. Ada contoh lagi? Ada. Contoh apa lagi Bu Ivi yang lebih clear? Minuman. Teh. Ya, teh. Kalau orang taunya teh ya teh. Tapi begitu teh dikasih rasa buah, jadinya teh buah. Tahu teh botol sosro? Teh botol sosro, dia sendiri teh botol sosro. Ketika pengen dia punya lebih spesifik lagi jadi teh yang ada rasa-rasanya, dia bangun brand baru tuh. Teh yang ada rasa buah-buahnya. Jadi dia keluar tuh dari spesifikasi teh tadi. Begitu juga teman-teman. Fruity sosro. Ya, nah itu bisa dipahami sampai sini ya. Jadi misalnya nih, kenapa saya bilang, jamu penghilang jerawat. Misalnya ya, ya udah dibuktikan dengan apa? Dengan testimoni, dengan penelitian, POM dan semuanya. Jadi jadilah yang ahli dari bisnis ya teman-teman semua. Kemudian lagi, apakah benar nih bisnisnya teman-teman sekarang itu, produk ya teman-teman sekarang itu udah menjawab masalah konsumen? Kalau teman-teman bilang udah, saya mau nanya, siapa konsumennya? Udah pada tahu belum? Jangan ngomong ke saya gini, konsumennya segala kalangan. Nggak ada cinta yang bisa menyelesaikan semua permasalahan, semua kalangan. Enggak. Ya. Jadi teman-teman harus pastikan juga ada di mana nih produknya teman-teman tuh menjawab permasalahan di siapa, konsumen yang mana, perempuan kah, laki-laki kah. Kemudian secara geografik dia ada di kota, itu yang namanya market segmentasi. Kemudian demografisnya gender ya, dia perempuan, usianya, kelas ekonomi, pekerjaan, kemudian fisiografiknya minat, dan yang paling teman-teman harus pahami adalah di behavior atau perilaku atau kebiasaan. Nah, harus nih bagian behavior perilaku inilah yang harusnya teman-teman lebih tahu. Nah, kalau saya belajar nih, kalau saya belajar tentang perilaku ya, teman-teman yang ada kemarin ketemu sama saya tuh rata-rata tuh kalau jualannya, ini teman-teman yang di IKN yang kemarin ketemu ada 50 orang yang saya ketemu kemarin, itu rata-rata masuknya di Maxi ya namanya kalau saya nggak salah. Ini jadi jualan amplang atau jualan apapun taruhnya di Maxi. Nanti saya tanya tuh di situ, oke kalau gitu siapa yang beli amplangnya? Semua kalangan Bu, kan karena semua kalangan nggak bisa. Pada nggak tahu. Kenapa? Karena dititip. Padahal sebetulnya teman-teman harus tahu siapa sih sebetulnya yang makan amplang saya. Umur berapa sih? Kenapa sih mereka suka makan amplang saya? Jam berapa sih mereka biasanya makan amplang saya? Amplang saya itu jadi makanan utama, makanan pokok, atau makanan cemilan untuk makan ngebakso gitu. Itu harus tahu. Seberapa banyak sih yang biasanya mereka konsumsi? Nah, itu teman-teman harus tahu caranya gimana. Ya harus ketemu dengan pelanggannya siapa. Nah, ada yang nggak caranya untuk bisa ketemu pelanggan? Ada. Tapi nanti tuh, nggak sekarang dibahasnya. Kita masih bahas mindset. Masuk lagi mindset keempat, peka terhadap peluang. Tadi kita bahas kategori industri dan segmentasi pasar udah spesifik. Udah benar nih. Sekarang, apakah pasar tersebut sudah cukup besar untuk bisnis Anda bertumbuh 5-10 tahun ke depan? Itu pertanyaannya. Untuk menjawabnya, teman-teman harus masuk ke mindset yang kelima. Berpegang pada data. Jangan jawabnya gini, tadi kan saya bilang, apakah sudah, kenapa? Kayaknya, feelingnya, sepertinya, kira-kiranya, rata-rata begitu kan? Kayaknya oke deh nih, kayaknya besar. Enggak, bisnis enggak pakai kayaknya. Bisnis itu enggak pakai kayaknya, enggak pakai feelingnya. Tapi bisnis itu based on data. Gimana? Ya cari data. Hitung besar pasar Anda berdasarkan data yang dapat Anda cari di Google. Besar nggak sih pasar yang digarap? Dan seberapa besar pasarnya sekarang? Nah, carinya gimana caranya, Bu Ivi? Cari datanya. Tadi saya bilang, mencari kalau kita ngomong kosmetik, bilang ada
di Google ditulis gitu, dicari data perkembangan industri kosmetik Indonesia. Bahkan sampai data penjualan serum wajah Indonesia itu ada di Google. Lihat data itu besar enggak? Kalau memang besar, bisa enggak saya masuk di sana? Nah, tuh lagi tuh cari data. Masuk ke, jadi saya udah bilang tadi kan, masuk ke mindset ke-6. Harus pandai mengelola uang. Masalah data pasti pada penasaran. Ntar deh ya, nanti kita nggak kelar-kelar kalau cuma ngebahas data. Nggak habis, materi saya masih banyak gitu ya. Nah, ini kita masuk ke pandai, mindset ke-6 harus pandai mengelola keuangan. Teng, teng. Saya tuh nggak tahu nih, karena kan kita nggak ketemu langsung ya. Gitu. Pengen dong tulis di, tolong teman-teman tulis di apa namanya, di chat nih ya. Saya pengen tanya. Sudah pisah dompet belum antara dompet jualannya sama dompet rumah tangga? Tolong dijawab nih semua yang hadir nih, ada berapa nih? Di sini ada 37 orang nih. Ya, yang buat teman-teman di sini nih. Ayo ditulis di situ. Saya pengen tuh, tulis semuanya tuh. Saya mau cek nih. Saya ada asisten saya ngecek nih. Ada asisten saya ngecek nih. Pengen tahu nih hasilnya nih. Coba dicek sekarang. Udah ada yang jawab belum tuh? Ayo tolong tulis di saya nih. Sekarang pengen tahu. Pengen tahu banget ini sekarang nih. Sudah pisah belum antara dompet? Udah rekening pisah. Siapa aja yang jawab tuh? Udah berapa yang jawab nih? Yang nggak jawab tandanya belum nih. Ayo jawab dong. Saya pengen aktif dong. Oh, baru buat. Siapa nih? Ayo. Ini mindset terpenting karena jangan sampai nih dompet jadi satu, anak minta jajan ngambil di situ gitu. Ayo, siapa lagi nih? Ini ada yang banyak nih. Ayo dong, jawab dong. Udah ya. Woi, hebat ya. Mudah-mudahan ini benar ya, nggak cuman daripada Bu Ivi nanti nggak mau nulisin materi, aku bilang aja udah gitu. Jangan, semoga nggak gitu. Ya Mbak Anggi ya, ya Mbak Anggi. Ya. Oke. Nah, kenapa penting gitu? Ya karena memang harus beda dong. Sudah dipisah walaupun kecil pemasukan. Nggak apa-apa. Itu ada yang bilang tuh, sudah dipisah walaupun kecil pemasukan. Nah, ini justru itu Anda udah punya tuh mindset ke-6, pandai mengelola keuangan. Tepuk tangan dulu untuk diri sendiri. Kenapa? Memang penting. Karena bisa nanti agar teman-teman bisa tahu seberapa besar sih sebetulnya dari modal yang teman-teman bikin bertumbuh atau malah bangkrut gitu. Itu dari dengan cara memisahkan laporan keuangan. Kenapa laporan keuangan itu penting? Nih, satu. Bila teman-teman udah punya PT, ini kan udah pada punya PT nih, sekarang kan bisa PT perorangan ya. Nah, bila teman-teman sudah punya PT, Anda sudah mencapai aset jumlah tertentu, maka diwajibkan PT Anda untuk membuat laporan keuangan. Itu masuk di Undang-Undang PT nomor 40 2007 pasal 66. Tuh. Kemudian 2, supaya apa? Supaya dipercaya ketika teman-teman pengen besar, kemudian pengen dapat bantuan modal kerja dari perbankan. Istilahnya itu orang yang memang sudah bankable, bahasa canggihnya gitu. Nah, itu harus punya laporan keuangan. Selanjutnya, kalau teman-teman bisa untuk scale up, sekarang yang lagi heboh tuh IPO. Itu juga sama, diwajibkan memiliki laporan keuangan yang sudah diaudit. Ini ada yang kecuali banyak. Terus laporan yang dibutuhkan apa aja? Neraca, laba, arus kas. Nah, bilang, Bu Ivi, saya nggak bisa. Kan ada anak-anak SMK. Nah, anak SMK jurusan akuntansi. Bisa dong. Nah, ini yang 6 ini cuman beberapa saja saya sebutkan, kalau nggak kebanyakan ya. Ini pentingnya teman-teman. Kenapa ini penting ya? Dilihatlah dengan teman-teman punya sini, berarti teman-teman sudah punya mindset berkembang. Iya dong. IPO berarti dia sudah naik kelas. Berarti teman-teman udah mau berkembang tuh. Mencari investor, berarti teman-teman mau besar. Enggak selamanya menjadi UKM. Gitu. Apalagi amit-amit jabang bayi ya, jangan sampai jadi UKM, kasihan ya. Dikit-dikit. Kalau enggak dikasih pemerintah, udah dibantu pemerintah. Saya ngajar di sini, kemarin juga ada bedakan, terus masih aja, ya udah Pak, sekalian cariin pasarnya, ini yang punya usaha situ kita yang repot. Ya enggak lah.
gitu ya, jangan manja. Ya, itu mental paling utama, jangan. Tadi saya dari awal tuh entrepreneur tuh nggak ada yang manja. Ya, itu bersyukur nih teman-teman hebat nih. Dihadirkan orang-orang, saya tiba-tiba aja nongol di sini itu kita ketemu tuh ya, alhamdulillah ya. Nah, itu hebat berarti. Pemerintah benar-benar aware. Tinggal bagaimana mindset teman-teman aja, jangan jadi manja. Entrepreneur nggak ada yang manja. Next. Apalagi apa aja sih yang dibutuhkan? Laporan neraca tadi yang sudah jelaskan. Nanti kalau saya kasih tahu ini secara detail pasti pusing palanya. Ntar lah ya. Ini nanti segmen entar kapan lah ya kita bahas tentang ini. Nanti pasti aduh Bu Ipi langsung mau pecah pala saya. Saya nggak jadi entrepreneur deh kalau gini. Jangan kayak gitu ya. Gitu. Ini saya skip nanti ke ini. Nah, selanjutnya mindset ketujuh adalah aktif bersosialisasi dan belajar hal-hal baru. Saya mau ngomong, ketika pandemi terjadi, itu tidak cuman bahkan usaha besar sekalipun bangkrut. Ya, usaha besar sekalipun sebesar apapun mereka bangkrut. Jangan kan saya aja kena pandemi, jangan yang lain saja kena gitu ketika pandemi. Tapi disitulah akhirnya seorang entrepreneur jadi belajar hal baru bahwa sudah terjadi anomali. Anomali itu yang tidak terpikirkan dari sisi behavior customer, behavior konsumen. Balik lagi tadi yang tiba-tiba jualan baju jadi home dress, ya tiba-tiba semua orang online, tiba-tiba kita Zoom meeting. Biasanya ketika kita meeting itu ketemu di coffee shop, di mana tiba-tiba nih kayak sekarang nih kita Zoom meeting. Coba bayangkan seandainya waktu itu nggak ada pandemi, kita ketemu nggak sekarang? Belum tentu kan? Tiba-tiba dunia tidak terbatas. Siapapun bisa ketemu siapapun. Saya nggak perlu harus datang ke tempat teman-teman sekalian, kita bisa ketemu di sini, bisa belajar di sini. Itu salah satu dampak positifnya. Jadi, sebagai seorang entrepreneur, mindset-nya ketika ada masalah, berarti Anda sedang dapat pelajaran baru. Itu yang harus dipikirin. Bukan ngomel, ngedumel, bete. Gitu. Apalagi tutup toko. Enggak. Justru teman-teman pada saat pandemi itu mengajarkan kita hal-hal baru, merubah kebiasaan baru. Andai nggak ada pandemi, nggak tahu saya apa kabar, itu penajam. Saya nggak pernah tuh ke Balikpapan ya, gitu ya. Itu sekarang nih bisa lewat Zoom. Itu tuh tadi saya bilang belajar hal-hal baru. Hal baru. Jadi belajar tidak hanya dengan orang yang sukses, tapi belajarlah dengan orang yang gagal. Karena orang sukses itu lahir dari ribuan kali kegagalan, teman-teman. Gak ada yang langsung. Kalau kata guru bisnis saya bilang, ibarat kamu punya keranjang kegagalan, habiskan isi keranjang itu. Gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit. Sampai isi keranjang kamu habis, kamu terus bertahan, maka kamu akan sukses. Nah, jadi dari mana? Karena dia udah berapa kali belajar kan? Gagal sekali, oh saya gagal karena ini. Oh pinter. Oh gagal ini, oh pinter. Belajar hal baru dari setiap keadaan. Jadi apakah selamanya yang buruk itu buruk? Enggak. Pasti ada baiknya. Mindset itu harus dipunyai oleh seorang entrepreneur. Mental itu pun harus dipunyai seorang entrepreneur. Berapa penting lagi kaitannya bersosialisasi dan belajar hal baru? Itu penting untuk komunikasi dari brand. Karena brand itu adalah bagian dari tool-nya marketing. Bagian untuk dapat menghidupkan value dan positioning yang dikemas tuh oleh brand. Brand itu adalah hal yang membangun value and positioning kita. Ya. Nah, itu. Jadi panjang nih kalau kita ngobrol di brand ini, biasanya brand itu yang jago nanti akan ada, saya tahu brand tapi nanti kayaknya akan dapat dengan Mas Akbar nih teman-teman nanti nih. Itu yang akan lebih ini. Nah, itu penting untuk teman-teman mulai membangun brandnya dari sekarang. Itu mindset ketujuh. Selanjutnya, faktor-faktor mendasar dalam marketing. Nah, ini penting juga untuk teman-teman pahami. Sebagai seorang bisnis, ya, seorang pemilik brand atau owner bisnis.
yaitu memahami problem konsumen. Artinya, teman-teman tuh harus bisa lebih intim dengan konsumennya. Harus intim dengan konsumen. Teman-teman harus tahu masalah yang mereka hadapi saat ini apa. Dan teman-temanlah sebagai yang memberikan mereka solusinya. Kemudian teman-teman juga harus paham target market teman-teman tuh dari mana. Segmen pasar yang mengerucut yang tadi saya bilang di awal itu di mana. Pengelompokan target marketnya seperti apa. Teman-teman harus paham itu. Kemudian barulah teman-teman bisa menjadikan brand yang memiliki positioning yang jelas. Nah, ini yang harus teman-teman pahami juga. Ya. Nah, dari awal tuh, kalau teman-teman perhatikan dari awal sampai ke posisi sekarang, teman-teman pasti bisa mulailah merubah. Mulai kalau ada yang harus diperbaiki, perbaiki mulai dari sekarang. Ya. Nah, selanjutnya sebentar. Kita masuk di branding dan brand. Branding adalah proses dalam pembentukan sebuah brand. Sementara brand adalah hasil akhir dari proses branding. Brand yang harus memiliki value dan positioning yang unik dan relevan. Tadi tuh yang dari awal, teman-teman menentukan masalah apa yang akan diselesaikan, siapa, wujud. Nah, itu adalah bagian dari branding. Ini ada salah satu, ini saya cerita singkat tentang branding, ya. Nanti teman-teman akan dapat materi yang mungkin lebih dalam lagi dari ini. Rencana jangka panjang yang digunakan oleh bisnis untuk menetapkan identitas mereknya dan menemukan posisi unik di benak target audience. Itu adalah branding strategi. Tadi kan sudah ada di awal. Target marketnya siapa, brand positioning siapa, brand identity, brand message, and brand integrasi. Itu teman-teman bikin. Nah, selanjutnya ada lagi mindset yang teman-teman harus pahami. Unique selling proposition. Apa tuh Bu unique selling proposition? Pertanyaannya. USP. Nah, pasti teman-teman pernah dengar. USP itu adalah keunikan yang teman-teman miliki untuk bisnisnya teman-teman. Unik bukan berarti ajaib ya. Contoh nih, ada nih yang kepengen unik. Saya nggak tahu apakah semua di sini hadir pada saat saya kemarin di Swiss Bell. Tapi kalau enggak, mungkin ada yang belum dengar cerita saya. Ada UKM di Sumbar, Sumatera Barat. Dia menang nomor 1. Unik banget. Dia jualan coklat rasa rendang. Unik kan? Tapi siapa yang mau beli? Banget. Tuh, kreatif tuh. Coklat rasa rendang. Saya nggak kepengen beli. Dan memang dia juara 1 pada saat itu. Gitu. Tapi nggak ada satupun coklatnya yang laku. Jadi saya bilang unik bukan berarti ajaib. Unik tetap harus gitu. Unik tetap harus dia menyelesaikan permasalahan konsumen. Tapi kalau cuma sekedar bikin ada coklat, belum ada nih rasa rendang. Aduh, nggak kepikiran otak saya. Otak saya jadi tabrakan sama lidah gitu. Kan aneh ya. Nah, unique selling di sini bisa dibikin dari apa? USP Anda bisa dari kebutuhan konsumen, bisa dari USP dari kompetitor, bisa dari USP sendiri, atau ada sekitar ini yang di lingkaran ini nanti saya kasih ke teman-teman ya, bahan, unik dari sisi bahan, unik dari sisi fungsi produk, unik dari sisi harga, dari service, quality, daerah, dan lain-lain ada. Contoh yang akan saya sebutkan sebelum saya masuk di sini. Teman-teman tahu Garuda dan Lion kan? Garuda itu dia spesifikasinya kepada apa? Dia fokus kepada pelayanan. Ya, sementara Lion sama-sama penerbangan loh nih. Uniknya Garuda di mana? Karena dia fokus kepada pelayanan dari produknya. Sementara kalau Lion mereka hanya fokus kepada harga murah. Semua bisa terbang, kan gitu. Jadi kalau karena dia fokus di harga murah, jadi dia nggak ada pelayanan. Jadi jangan kaget kalau mereka delay. Jangan komplain. Kan kalian mengejar harga murah nggak ada pelayanan. Itu USP-nya siapa? USP-nya Lion. Sementara Garuda apa? Garuda itu USP-nya adalah pelayanan. Otomatis gitu. Kalau pengen tepat waktu, ya
naiknya Garuda. Jadi kalau saya penerbangan memang saya lebih prepare ke Garuda gitu. Karena apa ya, saya punya jam yang agak sulit kalau misalnya harus delay pusing tuh jadwal saya gitu loh. Jadi tergantung nih kebutuhannya, karena saya kebutuhannya menyangkut pekerjaan, maka saya akan cenderungnya beli ke sana gitu, dan saya merasa lebih aman gitu ya. Walaupun di Lion mungkin kasih harga murah, enggak deh, saya nggak berangkat gitu, karena nanti saya akan emosi gitu. Emosi membuat saya nggak bisa bekerja gitu. Kalau misalnya dia delay nggak jelas gitu. Nah, tapi apakah itu salah? Nggak salah. Itu ininya kita masing-masing kok. Karena nanti konsumen berhak memilih, mereka akan mau masuk ke mana, mau ke Lion sama-sama penerbang atau mau ke Garuda. Nah, begitu juga teman-teman nih yang jualan amplang misalnya, balik lagi amplang, kenapa emang enak gitu. Nah, itu balik lagi ke teman-teman tuh, teman-teman mau ngambil market yang mana. Nah, itu kaitannya. Kemudian mindset ke-8 adalah fokus pada tindakan. Fokus pada tindakan adalah teman-teman udah harus bisa bikin strategi pemasaran. Saya hanya kasih di sini marketing mix 4P aja. Sebenarnya P itu ada 8 atau 9 gitu. Pusing nanti 4P ini aja. 4P ini aja kalau misalnya teman-teman bisa teman-teman pelajari dan adaptasi di bisnis teman-teman dengan benar, maka bisnis teman-teman akan bagus. Yaitu 4P itu strategi yang terdapat dari 4 elemen yang ada di bisnis ini. Philip Kotler. Kebetulan saya memang dari kuliahnya tuh belajarnya ginian nih, ya. Selanjutnya nih, dari 4P tadi yang kita bahas singkat itu, saya mau ngambil satu contoh aja produk. Elemen strategis produknya adalah satu, saya ambil contoh tolak angin ya. Satu, fitur dan benefit apa yang akan dihadirkan di produknya. Kalau tolak angin, elemen strategis produknya itu satu, fitur, opsi, pilihan variasi produk jasa, dua, style, brand name. Fitur dan benefitnya harus tetap unik dan relevan. Kedua, performance, seperti apa yang ingin dihadirkan dari produk kita. Kualitas produk kita apa? Jasa, packaging. Nah, balik lagi. Masuk di packaging. Packaging itu penting. Jangan bikin packaging duluan bagus-bagus kalau produk teman-teman belum tervalidasi dengan tepat. Tervalidasi intinya gini, tervalidasi itu sebelum ada komplain. Misal teman-teman harus R&D dulu nih packagingnya, jangan tiba-tiba langsung bikin packaging bagus, desain bagus, ternyata packagingnya secara bahan tidak tahan terhadap produk. Makanya packaging itu adalah bagian terakhir nih. Setelah teman-teman menemukan siapa marketnya, setelah teman-teman kenal sekali siapa konsumennya, maka tuh terakhir baru teman-teman bisa create tuh brand and packaging yang bagus tuh, ya. Itu tuh yang dibedakan kemarin seperti itu, jadi ada levelingnya. Kemudian size-nya, kemudian customer experience, pengalaman apa yang kita ingin hadirkan kepada konsumen. Misalnya dari sisi service, tadi saya bilang yang Garuda, atau dari sisi garansi. Ya, misalnya saya jamin uang kembali kalau kue saya tidak enak, itu namanya masuk ke strateginya garansi atau jaminan. Contohnya di sini produknya tolak angin. Fitur dan benefitnya apa yang dia tawarkan? Yaitu mengatasi masuk angin dengan gejala kembung, mual, sakit perut, pusing, meriang, dan tenggorokan kering. Coba nanti teman-teman tuh, ini produknya sendiri mikir tuh, apa ya? Pasti gitu tuh ya. Yang kedua, performance-nya. Performance apa yang ingin teman-teman sampaikan tuh kepada masyarakat, kepada konsumernya. Misalnya kalau tolak angin, dia teruji klinis dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan aman dikonsumsi dalam jangka panjang. Kemudian ketiga, customer experience. Packagingnya kecil, mudah dibawa kemana-mana. Nah, nih, 3. Untuk sisi produk yang harus teman-teman perhatikan kalau kita tadi belajar 4P. Oke? Udah tuh, mulai nih walaupun sudah punya produknya sekarang tapi perlu belajar ini, yuk teman-teman pelajari. Udah ada ya analisa nih produknya sekarang. Udah belum ya? Udah sudah seperti ini belum produk saya? Gitu Belum ya. komplit, Coach. Hah? Belum apa? Belum komplit. Belum komplit. Ayo dikomplitkan. Iya, Coach. Ya, harus dikomplitkan. Nah, balik lagi. Price gitu, harga. Nah, penentuan harga nih, ya. Semakin Anda murah, semakin sebetulnya produk Anda nggak berkualitas. Kenapa saya ngomong begitu? Karena Anda sudah nggak tahu lagi bagian mana yang mau diangkat selain murah. Akhirnya Anda akan terjebak dengan banting harga, ujung-ujungnya tutup. Izin Sebut coach,
Ya, Kita mulai sesi tanya jawab 5 menit lagi ya, Coach. Terima oke, kasih. oke, oke. Nah, itu yang harus teman-teman pahami itu. Ya, jadi tentukan harganya dengan melihat value-nya. Kemudian promosi. Nah, promosi di sini mungkin teman-teman bisa lihat tuh konten promosi, teman-teman bisa pahami di sini. Ya, media yang digunakan segala macam itu sesuaikan dengan brand. Nah, kemudian tempat. Nah, mau di mana taruhnya tolak angin? Pasti sudah tahu teman-teman, tolak angin adanya di retail. Nah, selanjutnya mindset ke-9 itu adalah jenis legalitas usaha. Mindset ke-9 mampu membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan dengan apa? Dengan teman-teman sudah punya legalitas usaha. Apa aja? Di samping legalitas usaha, teman-teman sudah harus punya brand atau merek HKI, harus punya paten, dan kemudian teman-teman sudah bisa bikin kontrak kerjasama atau MOU. Nah, selanjutnya, terakhir ini nih, bagian terakhir yang penting. Saya pengen tahu, teman-teman, apakah di Chief Executive Officer atau Chief Everything Officer? Karena mindsetnya yang ke-10 adalah siap dan mampu menjadi leader. Saya mau bilang, rata-rata kalau Chief Everything Officer itu semua dikerjain sendiri. Padahal kamu CEO yang wajib adalah, ini menurut saya itu seek clarity atau harus memiliki kejelasan akan bisnis yang secaranya mendalam. Terus yang kedua, dia harus tahan banting dan mampu menjadi leader yang kuat, menerjang badai apapun yang terjadi, aku harus jadi leader yang baik untuk timku. Yang ketiga, dia harus menjadi open-minded, terbuka untuk kolaborasi dan siap menerima semua pendapat. Itulah mindset dan mental seorang CEO yang harus dimiliki. Kemudian, seorang owner bisnis pun nggak bisa mengerjakan semuanya sendiri atau manajemen sate sering disebut. Jadi, manajemen bisnis harus bikin tim, membangun tim. Kemudian tim itu dibangun berdasarkan fungsi-fungsi yang dibutuhkan di bisnisnya teman masing-masing. Karena bisnis itu pada akhirnya adalah bisnis tentang mengelola manusia. Bukan cuma sekedar berjualan produk. Karena semakin besar maka yang dikelola adalah manusianya. Ya, jadi ketika teman-teman bermimpi menaikkan omset, maka harus seiring mimpi besarnya teman-teman bisa mempekerjakan sekian orang. Itu baru seorang entrepreneur. Ya. Nah, ini contoh-contoh fungsi yang ada. Nah, yang terakhir nih dari saya, entrepreneur itu kalau saya tuh sebelum masuk yang ke sini saya sering bilang, satu sikap yang harus teman-teman punya. Seorang entrepreneur nggak bisa bilang tidak ada kata tidak bisa. Yang ada tidak mau. Karena semuanya bisa. Karena entrepreneur itu yang dibutuhkan entrepreneur itu tidak hanya sebuah mindset, tapi juga skill set. Skill set didapat dari mana? Belajar. Jangan berhenti belajar, karena sukses ada di tangan teman-teman semua. Sekian ya dari saya. Sekarang boleh siapapun yang mau tanya. Baik, terima kasih banyak Coach Ivi. Kita tepuk tangan dulu untuk Coach Ivi yuk dari tempat masing-masing. Baik, sekarang kita sudah masuk di sesi tanya jawab. Tadi ada beberapa hal yang juga saya highlight dari Coach Ivi. Intinya adalah berani berinovasi, berani berubah, berani keluar dari zona nyaman, tetapi juga harus jeli melihat pasarnya, target pasarnya seperti apa dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun juga pasar Anda begitu di sekitar Anda. Nah, inilah juga yang mungkin bisa diterapkan nanti untuk pelaku UMKM di wilayah delineasi IKN. Dan untuk semakin mempertajam, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, kita ada rules-nya. Silakan nanti bisa raise hand. Nanti dari teman-teman panitia silakan memilih 3 orang untuk bisa langsung berkomunikasi straight to the point pertanyaannya supaya langsung bisa dijawab oleh Coach Ivi begitu ya. Silakan Bapak Ibu angkat tangan dulu, di raise hand dulu yang mau Saya bertanya. sudah. Wah, Ada Ibu Rina, baik. Ibu Sin, Ya. dan Ibu Nurul ya. Baik, kita Iya, batasi iya. 3 pertanyaan. Aduh, Silakan ini Ibu Rina.
Oke. Iya, sebelumnya Geboy mohon ya, maaf ini Geboy snack. karena saya lagi perjalanan ke Samarinda jadi agak goyang-goyang. Wah, ketemu si Geboy snack lagi nih. Iya, Coach Ipi. Sehat, Ya, Coach. silakan sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Iya, silakan. Coach. Yang mau saya tanyakan, Coach, ada 2 poin nih, Coach. Yang pertama, kan sekarang tuh penjelasan Coach itu rata-rata gini, storytelling tentang sebuah produk ya. Nah, apakah dengan kita menciptakan storytelling pada produk kita itu efektif untuk bisa mendongkrak penjualan? Itu yang pertama. Ya, yang kedua, trik-trik apa sih atau tips apa sih yang untuk membuat agar produk kita itu cukup populer di masyarakat dan gampang dikenal gitu loh, Coach. Itu aja, Coach. Terima Oke. kasih atas jawabannya. Iya. Ini langsung saya Oke, jawab silakan aja langsung apa dijawab gimana? Coach Ipi. Oke. Gini, kalau dibilang storytelling penting, itu betul. Tapi bagian terakhir, setelah Oh, yang tadi awal dikerjain dulu tuh. Siapa orangnya. Karena gini, ya. karena mau storytelling ke anak-anak, kan berbeda bahasanya dengan storytelling ke ibu-ibu. Ya kan? Benar. Berbeda Hmm. lagi storytellingnya ke bapak-bapak. Jadi pahami dulu tadi yang segmentasi saya bilang. Karena storytelling itu adalah cara mengkomunikasikan brandnya teman-teman tadi agar beda, penambahan value gitu. Oke. Tapi kalau nggak bisa bikin storytelling, kalau nggak kelar dulu nih, siapa sih orangnya? Kenapa dia Ya, pakai jam berapa segala macam. Nah, ya, berdasarkan itu semualah storytellingnya dibangun gitu. Nah, yang kedua tadi apa? trik-trik Tips biar atau tips membuat produk kita populer di masyarakat. paling gampang tuh cari tahu yang ini, yang sering repeat order. Ya. Iya, iya, iya. Nah, Oke. jadi kan orang-orang yang repeat order itu jadi salesnya Kita mbaknya. ya. Oh, Iya. Nah, karena apa? Orang lebih percaya dengan kata teman, bukan kata ya. influencer besar. Kata Nufas, benar. Nah, gitu ya. Itu. Iya, Dan saya boleh betul. bilang enak. Alhamdulillah. Singkongnya enak. Terima Singkongnya kasih enak. loh, Ya, Coach. ya oke. Ya. Yang lain boleh? Next. Oke, terima kasih jawabannya. Terima kasih Ibu Rina. Selanjutnya Ibu Sin Marice Pongoh, silakan. Selamat Coach. Ibu Sonia. Iya. Ah, ini kemarin Bu, saya itu kan pas ke Samarinda, ini langsung aja. Terus saya Coach pernah bilang harus langsung ke Kebumen. Betul. Jadi saya memang Iya. taruh produk ke sana ya di satu Iya. minimarket lah di Jalan Antasari Samarinda. Sampai di sana kebetulan waktu saya kirim paket produk ke sana, saya sudah ganti kemasan. Memang kemasan yang saya pakai waktu itu. Nah, terus sampai di sana saya lihat kok perubahan angka penjualannya itu kok berkurang. Terus saya langsung tanya ke ownernya, kebetulan masih kerabat, saya tanya, Bu, kenapa kok ini berkurang? Iya, ini soalnya mereka bingung, kok ganti kemasan, kok sekarang kemasannya berbeda, mereka bingung, katanya apa ini benar, apa rasanya sama dengan yang dulu, karena tertutup kemasannya kan sudah berganti. Kalau yang dulu kan masih ada jendelanya, masih kemasan online yang saya pakai. Kalau yang dulu mereka melihat itu masih ada, oh ini benar keripik pisang yang manis, ini yang asin. Kalau sekarang mereka kayak katanya kurang yakin. Nah, yang ingin saya tanyakan Coach, bagaimana cara saya meyakinkan mereka bahwa isinya ini benar sama, ini sama dengan punya saya yang dulu, tetap sama, tidak ada perbedaan, hanya berbeda kemasan aja. Apa yang harus saya lakukan? Harus ada SPG yang ada di maksinya. Ya, jadi ketika ada perubahan, itu bawa tuh yang lama sama yang baru pakai tester. Kemudian SPG kasih kuesioner. Oh, itu. gitu. Ya, jadi hadir, jangan nungguin aja. Nah, hadir di sana, kalau perlu itu jadikan program, masukkan di biayanya, masukkan di biaya marketing. Justru dengan kemasan ini kami sudah meningkatkan, lebih sehat, lebih itu tidak harus disampaikan, harus ada SPG. Ingat dia, semua brand besar bahkan susu dan segala macam semuanya ada kan SPG-nya di mall. Tujuannya apa coba? Oh iya ya. Agar mereka bisa ketemu langsung, ngobrol langsung.
Nggak, kalau ibu bisa, ibu aja. Kalau memang ibu bisa, ya mendingan ibu yang ke sana. Jadi ibu lebih bisa paham. Jadi bisa dengar langsung. Nggak cuma dengar dari misalnya orang yang kita titipkan saja gitu. Iya. Nah, jadi lebih tahu tuh. Nanti kan begitu dicicip, oh ya ternyata bener ya. Gitu. Nah, Oh itu gitu atau jadi. bisa juga dikasih kertas kecil gini. Balik lagi pakai story, wah, bla 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 bla. Balik storynya seperti apa? Ya tadi, siapa konsumennya? Sekaligus ibu mendata tuh di sana. Bener nggak sih? Misalnya yang suka makan itu, misalnya anak SMA gitu, yang lebih suka buat nonton gitu. Nanti kan ibu bahasanya beda lagi, ya Iya kan? Bahasa bahasanya promosi jadi benar-benar. beda. Bener kan? Ya, Iya ya. Jadi buat anak dapat kecil. tugas ya dari saya ya, ibu harus jadi SPG ya Bu ya. Siap, siap. Oke, boleh. Oke, Ya, terima kasih Coach. iya. Oke Terima ya. kasih Coach Ivi, terima kasih Bu Ya. Simadi Cepongo. Tadi ada yang bertanya juga, tapi kita fair ya kali ini karena kita akan memilih yang on cam dari tadi. Tadi saya lihat ada Mbak Yuhana ya. Mbak Yuhana on cam dari awal ya. Silakan Mbak Yuhana, ada pertanyaan? Tadi sepertinya sempat raise hand ya Mbak? Ya, soalnya sempat ke belakang sebentar. Oke, silakan. Iya, Mbak Yohana. Sore Coach. Sore. Ini saya kebetulan baru ikut pertama kali nih. Ya. Pusing nggak? Pusing nggak? Nggak pusing kan? Ada gambaran sebelum-sebelumnya. Sedikit grogi Coach. Nggak apa-apa. Saya nggak gigit. Tenang aja. Saya baik hati kok. Ya, ini masalah branding Coach. Oke. Kan kalau saya kebetulan kan di wilayah IKN ya Coach. Target market ini kan masih, kalau untuk saat ini kan masih kecil. Masih sangat kecil. Kebetulan saya usahanya usaha perkopian. Target marketnya kecil masa? Karena kan kalau wilayah saya buka itu masih jauh dari pusatnya. Kebetulan dulu masih perintis di sini, Coach, belum ada tempat-tempat. Ya. Nah, ini kan kebetulan produk saya kan masih proses pengembangan produk, tidak cuma sekedar kopi. Ya. Nah, kendalanya di branding itu untuk kemasannya. Ada nggak sih tips dari Coach? Kan kalau misalnya branding itu kan misalnya kita di percetakan itu minimal 1.000 gitu. Ada nggak sih dari Coach itu untuk meminimalisir dari biaya branding tersebut? Sebelumnya saya mau tanya dulu. Ya. Pengen tahu. 1 bulan ini produknya kopi jenisnya apa? Kalau saya kopi robusta yang dipakai Coach, cuman yang di Vietnam kayak gitu Coach. Ya, ini kopi di kafe atau kopi saset atau kopi gimana? Kopi di kafe. Kafe. Jadi intinya mbaknya buka kafe. Ya, buka kafe. Kebetulan sekarang lagi dapat tempat di wilayah IKN juga dari. Nah, nih ya, nih dari pelajaran sebelum ke branding. Branding itu nanti dulu nih. Sebelum ke branding kita belajar dulu yang namanya fundamental bisnis. Apa? Industrinya Mbak betul kopi, tapi industri yang kopi itu hanya barang yang Mbak jual, tapi industri selanjutnya Mbak tuh adalah kafe. Kafe beda lagi penanganannya. Kalau kafe yang dibesarkan adalah tokonya. Brand kafenya, katakan misalnya Kopi Kenangan. Dia kan punya tempat tuh. Tempatnya bukan Kopi Kenangan. Pernah nggak kita ngelihat sasetannya Kopi Kenangan? Nggak pernah kan? Ada. Jadi kalau industrinya itu kafe, kebetulan yang jual kopi, nggak butuh kemasan. Kecuali kafenya, desain kafenya, logo kafenya, terus seperti apa desainnya? Balik lagi saya tanya, yang mau nongkrong, yang biasanya nongkrong di kafenya siapa? Bapak-bapak kah? Ibu kah? Nah, cari tahu tuh, validasi dulu. Nanti kita baru masuk ke brand. Kenapa? Percuma dibikin kemasan kalau teman-teman nggak tahu.
Siapa? Tadi aja udah salah tuh. Saya kopi, coach gitu. Saya pikir tadi kopi kemasan, ternyata kafe. Itu udah industri yang berbeda. Jadi balik lagi, pahami teman-teman ada di industri mana dulu. Nah, jadi mbaknya ada di industri restoran, kafe. Yang kebetulan yang jual adalah kopi. Butuh nggak kemasan kopi? Enggak. Ya kan? Waktu diseduh, emang orang lihat. Enggak, cuman apa sih gelasnya yang Nah, terus kenapa mikirin kemasannya? Nah, tapi kalau misalnya mbaknya sudah langsung bikin apa namanya restorannya jelas tuh kayak Kopi Kenangan atau Janji Jiwa gitu ya, sudah tuh dengan desain seperti apa, nanti based on desain restoran itulah baru mbaknya bisa tuh jual juga kopinya di dalam bentuk kemasan seperti desain restoran mbaknya. Tapi seperti apa desainnya, seperti apa komunikasi brandnya, apa brandnya? Brand itu butuh data-data spesifik. Data spesifiknya apa? Siapa yang minum di sana? Segmennya pahami dulu. Misalnya gini, tinggalnya mbaknya di mana? Di dalam satu kota tersebut, katakanlah yang biasanya minum di kafe itu adalah anak-anak usia, anak remaja usia nih, misalnya berapa, ya 10 tahun lah ya, misalnya jarang 10 tahun. Nah, paham bagaimana mereka nongkrong di sini, tanya tahu kenapa suka nongkrong di sini, apa yang disebabkan suka nongkrong di sini, jam berapa mereka nongkrong. Nah, dari cerita mereka itu baru bisa nanti mbak bikin segmentasinya. Kemudian Mbak harus hitung lagi, apa benar kecil? Harus cek dong di data. Berapa total jumlah anak remaja SMA di tempat Mbak misalnya. Itu adalah marketnya. Jadi jangan bilang market saya sepertinya kecil, karena enggak. Kalau sudah ditentukan orangnya, nanti bisa cek kok data. Kan kita ada data kependudukan. Buka data pendudukan, cari tahu ada berapa. Misal ada 3.000 anak SMA di tempat Mbak, berarti 3.000 lah marketnya. Yang lain hanya penambahan. Fokuslah ke yang pada 3.000. Dari sisi apa? Baru nanti tentukan kafenya bentuknya seperti apa, tempat duduknya besarnya seperti apa, jam bukanya seperti apa, harga produknya seperti apa. Itu semuanya bisa ditentukan setelah tahu dulu siapa mereka. Sampai di sini paham? apa? Nah, masih validasi kan? Ayo, pahami dulu nih. Cari tahu dulu nih, siapa yang sering nongkrong nih? Ayo nih, Kalau nongkrong bareng dong sama saya customernya. ikan itu paling utama itu para pekerja itu bangunannya. Kalau Nah, ya cari tahu tuh apakah mereka butuh kemasan yang seperti apa. Nah, cari tahu kenapa suka nongkrong di situ. Pahami dulu itunya, segmentasi marketnya. Ya, siap, oke. Oke, terima kasih untuk 3 penanya, 3 peserta yang hari ini sudah berpartisipasi. Coach, mohon dibantu saya untuk memilih satu penanya terbaik. Nanti yang penanya terbaik ini bisa langsung chat saya di chat box to-nya atau bisa ditujukan langsung ke saya. Silakan Coach dipilih dulu. Saya Iya. pilih mbaknya. Boleh nih ya, Hai. saya pilih mbaknya yang terakhir. Yang Oh, terakhir, mbaknya terakhir ya. Ya, Oke. karena Mbak dia Yuhana. PR-nya masih paling banyak nih. Jadi biar semangat ya Coach ya. Ya, biar semangat. PR-nya banyak banget gitu ya. Oke. Karena Terima produknya kasih masih Coach. validasi. Baik, Mbak Yuhana boleh message saya nomor handphonenya di chat box begitu ya, langsung ditujukan ke saya aja, di private ke saya aja. Nama saya Angki Crescentia di Zoom. Oke, saya tunggu ya Mbak Yohana. Terima kasih. Ya, luar biasa Coach hari ini sudah memberikan materi yang benar-benar sangat berguna begitu untuk teman-teman pelaku UMKM, khususnya di Kalimantan Timur. Ternyata susah-susah gampang begitu ya Coach ya Iya, untuk naik tapi kelas. seru. Seru, betul. Nggak rasa loh, ternyata kita udah jam 4 aja dari tadi udah di sign sama Coach Farid, Mbak Angki, kita udah di penghujung sesi. Baik, Coach Farid. Oke, nanti kita akan ketemu lagi, masih ada sesi-sesi selanjutnya. Jangan lupa tadi PR-nya dari Coach Ivi Ya. dikerjakan, jangan lupa untuk diterapkan juga, diimplementasikan juga untuk semua materi yang sudah didapatkan hari ini. Mungkin sebelum kita close, saya ingin meminta satu lagi peserta mungkin yang di luar penanya tadi ya, untuk bisa memberikan satu testimoni
kepada kita semua terkait dengan kegiatan kick off Beguru hari ini. Boleh silakan raise hand siapa yang mau memberikan testimoninya? Iya, saya lihat ada Pak Rizal yang raise hand tadi, Kak. Mungkin bisa Baik. ya. Silakan Pak Rizal. Monggo Pak Rizal, nanti Pak Rizal juga silakan DM saya di chat box ya Pak ya, nomor handphonenya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coach Farid ini jago memang kalau jebak ini. Pertama mungkin saya apresiasi buat IKN dan juga Coach Ivi yang sudah luar biasa meluangkan waktunya untuk sharing pada siang hari ini. Ilmunya daging-daging lah pokoknya, luar biasa. Terutama juga alhamdulillah banyak teman-teman UMKM yang gabung. Semoga mindsetnya semakin sama-sama kita terbuka bareng bahwa ternyata kebutuhan kompetisi itu nggak hanya sekedar terbatas masak di dapur gitu, tapi ternyata banyak hal yang perlu dipikirkan dari segi pemasaran, dari segi market target, terus itu kemasan, dan ya dengan ada pertemuan-pertemuan dan zoom kayak gini ya alhamdulillah banyak membuka mindset lah. Dan juga semoga terus-terusan Coach Ivi nggak bosan-bosan nanti mendampingi terus. Semoga ketemu bisa di PPU Coach ya. Ya, amin. Coach Farid, tolong rajin-rajin ke PPU juga Coach, jangan ke Sepaku aja Coach. Terima kasih banyak juga Pak Deputi Alimudin, dengan harapan IKN yang hadir ini bisa menaikkan kelas buat UMKM di Deliasi sekitar IKN. Dan tentu saja omsetnya juga bisa meningkat dan teman-teman bisa semakin dirangkul buat semuanya. Itu aja Coach, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Mas Rizal. Juga tadi ada Bapak Ibu yang sudah bertanya begitu ya, yang sudah aktif hari ini. Kita harapkan pertemuan-pertemuan serupa juga nantinya akan bisa dilakukan kembali. Nanti Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan boleh silakan dilemparkan di WA group. Another question nanti akan dijawab di grup itu. Kemudian nanti akan dihandle oleh Coach Farid. Nah, sebagai informasi saja untuk pertemuan kita selanjutnya itu kita lakukan di hari Rabu tanggal 15 Mei pukul 16.30 sampai 17.45. Ya, bisa dilihat ini adalah flyernya. Nanti kita ketemu lagi. Nah, Bapak Ibu saya juga perlu informasikan bahwa di next meeting ini kita akan menggandeng atau berkolaborasi antara guru ataupun juga dari pemateri pelaku UMKM di lokal IKN dan juga pelaku UMKM yang sudah kemudian nasional begitu ya, pemateri nasional yang akan memberikan materi yang luar biasa tentunya yang tidak kalah menarik dari materi hari ini. Baik, dan sebelum kita akhiri, saya mohon Bapak Ibu yang gabung saat ini bisa mengaktifkan dulu kameranya supaya kita bisa sesi foto bersama. Mohon izin Pak Deputi, apakah masih bergabung Bapak? Udah dalam perjalanan? Oh, masih Oh, Pak baik. Deputi. Pak Deputi. Baik, Pak Deputi mungkin bisa on cam Bapak untuk kita foto bersama. Pak Deputi apakah masih bergabung? Coach Farid mungkin bisa dibantu Pak Deputi untuk bisa dihubungi begitu Pak Deputi? Mungkin lewat Coach Kak. Boleh lanjut. Dilanjut saja. Oke, bisa kita lanjut. Monggo silakan kita foto bersama. Saya pandu. Silakan gaya terbaiknya Bapak Ibu, senyum lebarnya, senyum siapnya. Oh, kita lovable city dulu ya. Kita lovable city dulu. 3, 2, 1. Oke. Satu kali lagi kali ya. Boleh gaya bebas, boleh. 3, 2, 1. Terima kasih banyak.
Baik, kita sudah ada di sesi akhir pada hari ini. Pada pertemuan yang pertama, kita benar-benar tidak menyangka akan se-excited ini teman-teman peserta yang luar biasa. Coach Ivi juga materinya luar biasa. Ini sepertinya saya juga harus mohon izin ke Pak Deputi. Nanti bisa nggak ya saya sekalian nyambi di IKN, sekalian jadi entrepreneur juga begitu ya. Mumpung gratis nih Coach ilmunya. Baik. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung. Semoga nanti kita ketemu sehat-sehat di 2 minggu kemudian. Bisa diimplementasikan lagi. PR-nya sekali lagi jangan lupa untuk dikerjakan begitu ya. Mudah-mudahan next kita akan lebih aktif lagi Bapak Ibu. Bisa dapat banyak hadiah lagi. Nanti mungkin akan disiapkan oleh teman-teman panitia. Mbak Yohana ditunggu ya hadiahnya. Sekali lagi Coach Ivi, Coach Ivi, Coach Farid dan teman-teman sekalian terima kasih banyak. Saya akhiri hari ini pelaku UMKM hebat, mendukung Indonesia kuat tentunya juga untuk menyongsong Ibu Kota Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Santi, Santi Om. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ivi, terima kasih. Terima kasih. Pak Rudi, Coach. Kak Anggi, terima kasih. Terima kasih Ya, Bu semuanya. Sisi. Ya. Saya izin live ya. Terima kasih Ibu, sehat selalu Ya. berkah.